3 mili sampai 5 mili lah diameter lubangnya ini. Waduh, sorry susah jelas ya. Ya, jadi kalau ada selang ini kalian bisa pakai buat sipon. Nah, caranya mudah ya. Gimana caranya? Caranya gini. Ini kan selang nih. Ya, ini ke saluran pembuangan ya. Nih, udah langsung saya ini kalau diangkat selangnya ya gini aja biasa selang tuh. Selang biasa. Nah, supaya dia bisa nyedot, ya kan? Gimana caranya supaya sipon ini bisa nyedot? Kita harus isi air. Isi air. Nah, ini kan ada keran nih. Keran kita buka. Nah, udah kita masukin aja gini, masukin. Nah, sampai airnya keluar nanti ya, ngucur. Nah, udah. Ini udah nggak perlu lama-lama nih, sebentar aja. Tutup. Nah, tutup gini nih, tuh. Oke ya, tutup. Kan udah ada airnya penuh nih. Nah, ini udah bisa buat nyipon. Ini sudah bisa buat nyipon. Oke. Kita sipon. Waduh. Nah, ini nih, tuh. Ya. Tuh dia tuh nyedot kan? Tuh. Jadi gini caranya ya. Kalau mau buat sipon-siponan, sipon-siponan, nggak pakai mesin. Caranya gitu tadi, kalian bisa tiruin cara saya nih kalau mau bikin selang sipon. Ini harusnya sebenarnya ada video tersendiri nih buat selang sipon, tapi nantilah ya. Nanti gue buat ya teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semuanya. Yang penting ini gue kasih tahu cara simple aja buat nyipon. Karena konten video ini sementara ini lagi tentang ikan cupang perlu dibilas, perlu dibersihin badannya ya sebelum panen. Karena air yang udah lama dipakai, udah jenuh, udah kotor. Dan untuk menghindari sakit karena bakteri merugikan, nah kita harus bilas. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke, gue skip dulu. Ini agak sulit nih gue, agak susah ya. Karena selangnya ya ukuran segini, jadi memang agak perlu waktu ya, perlu lama nih. Makanya ini akuarium besar bener kan ya, kita harus telaten ya ngurusin ikan-ikan kita nih. Nyiponnya juga harus telaten nih, nyiponnya nih. Lumayan nih agak lama nih karena diameter siponnya kecil ya. Kalian kalau mau besar-besar bahaya, nanti ikan cupangnya kesedot kalau besar-besar. Nah, ini waktu nguras nih pakai selang yang besar, makanya gak sampai habis. Kenapa? Karena ya memang nanti takutnya kesedot ikannya. Harus hati-hati nyedotnya ya kan. Oke itu bro, gitu kawan, gitu teman-teman sahabat semua. Oh ya, buat pemula-pemula ikan cupang, selamat bergabung. Terima kasih udah nonton video gua ya. Terima kasih banyak teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semuanya. Tetap semangat yang pemula. Nggak usah khawatir lo, beli aja ya. Gue juga sama ini, gue sama lah, masih perlu banyak belajar. Kalau dibandingin sama senior yang udah puluhan tahun itu mah ya jauh lah ya kan. Tapi ya kita intinya hobi ya, kita hobi, suka, kita demen, kita urusin, kita rawat ikan sebaik-baiknya supaya hasilnya bagus. Hasil bagus, nah nanti bisa menghasilkan sesuatu juga yang bagus gitu ya. Nggak usah khawatir, pokoknya di zaman kayak begini udah deh, pokoknya semangat aja terus dah. Nggak tahu nih zaman kayak gini banget ya. Tapi dengan adanya ikan nih salah satu hiburan, kita happy ya, kita bisa ngurusin ikan ya. Toh dia juga makhluk hidup juga gitu ya, pasti ada kebaikan lah di dalam pengurusan ikan-ikan ini gitu. Karena dia makhluk hidup nih, pasti ada kebaikan, ada pahalanya juga lah pasti. Insya Allah ada keberkahan gitu. Yang penting kita urusin aja bener. Oke, pantau terus ya. Tiris ya kan, setelah udah tiris nih, udah kita sipon. Ini masih jalan nih ya, masih jalan nih. Udah tiris banget nih. Baru kita isi air ya. Kita isi air tuh. Kita isi air.
kira-kira 1 jengkal, baru kita kasih garam ya. Baru kita kasih garam. Garam itu sebagai ininya, media pembilasannya. Maksudnya nanti si garam ini akan membersihkan kotoran-kotoran di badan. Jadi jangan dimasukin garamnya dulu, isi airnya dulu nanti sampai 1 jengkal. Sampai 1 jengkal ya kan, kira-kira segini nih, 1 jengkal nih, baru dikasih garam. Nah, kasih garam baru nanti ditambah lagi kira-kira 20 cm lah nih, sejengkal nih ya kan, itu 20 cm nih. Nah, udah cukup segitu, biarin sampai 3 hari, nanti dikuras lagi airnya, dibilas lagi dengan garam. Isi lagi garamnya kasih yang banyak. Jadi nanti ada videonya yang gua kasih garam. Ya. Nah, ini masih jalan nih, masih di sifon ya. Masih jalan. Ya, ini kan udah agak tinggi airnya. Ya, ini udah 10 cm lebih. Nah, ini udah bisa dikasih garam nih. Ini supaya biar larut juga sekalian, karena kan ada air yang sedang isi nih ya. Air yang kenceng gitu dari keran. Ini udah 10 cm, ini baru kita masukin garamnya nih. Nih, ya. Masukin garamnya. Masukin aja garamnya. Saya nih segenggam gini nih, ya. Segenggam, taburin gitu. Kasih aja yang banyak nih, sini 3 genggam inilah, kasih 3 genggam ya. Nah udah loh. Nah, nanti dia akan larut dan garam ini akan membilas semua kotoran yang ada di badan. Oke, kita tunggu sampai airnya lumayan tinggi, nanti kita lihat. Nah, yang ini udah selesai disipon, nanti kita tinggal tambahin lagi ya. Nanti kita kasih garam juga. Jangan dikasih garam kalau airnya pendek kayak gini, nanti ikannya bisa mati ya. Jangan dikasih garam dulu. Jadi kalau airnya udah tinggi, baru kasih garam kayak gitu ya. Oke. Waduh, apa itu? Wah, botol jatuh botol. Oke. Ya, ini udah udah 15 cm ya tingginya ya. Jadi ini kan gue bikin nih 5 cm, 10 cm, 15 cm ini buat ukuran tinggi air aja. Atau kalau udah dikuras bersih, dikasih garam, jadi biar dia nanti berendam, istilahnya berendam air garam lah. Coba kalau kalian pernah lihat, kalau kita mau mau terapi gitu kan, kaki kita direndam tuh pakai air garam. Nah, fungsinya untuk membersihkan kuman-kuman atau penyakit, atau istilahnya detoksinasi ya, membersihkan kotoran-kotoran lah intinya. Nah, fungsi garam di kolam kita, akuarium kita, wadah kita, lubukan kita juga seperti itu. Jadi di saat nanti kita habis kuras air, nah kita tambah air baru, pakailah garam gitu. Jadi supaya ikan-ikan kita tuh bersih gitu, nanti bersih, dia warnanya juga cerah kayak gitu ya. Nah, ini kayak gini nih, tuh kan enak dilihat tuh, cerah banget jadinya. Jadi kalau ikan dari lubukan yang nggak pernah dibilas airnya, biasanya ikannya juga agak-agak kusam gitu. Nanti setelah ketemu air bersih dan larutan garam atau yang dicampur dengan garam, baru dia akan keluar warnanya dan makin cerah, makin bagus gitu. Oh, ya kan, enak ya dilihatnya kan. Waduh, mantap. Oh iya, ini maksudnya sebelum panen kita bilasnya bukan besok mau dipanen, bukan. Jadi dalam rangka sebelum waktunya panen, ini sekitar 1 bulan lagi, itu ikan kita udah bilas. Jadi ini udah proses pembilasan, pematangan ikan, apa ya istilahnya ya? Ya biar ikan tuh siap jual gitu, warnanya bagus, kulitnya bersih ya, badannya bersih gitu kan, perawatan bagus. Nah, nanti enak dilihat ikannya. Jadi bukan besok mau dipanen ini kita bilas, bukan. Jadi ini dalam proses sebelum panen ya, sekitar 1 bulan lagi atau paling cepat 2 minggu lagi kalau memang mau dipanen ya. Ini ikan baru 2 mingguan dengan cara saya ikan udah seperti ini ya, besarnya udah seperti ini 2 bulan kurang. Nah, jadi nanti kita lihat lagi perkembangannya.
Nah, sampai umur 3 bulan baru dia udah masuk masa panen yang bisa kita jual lah. Walaupun sebenarnya ya bisa dibilang masuk, bisa dibilang enggak, tergantung. Karena jatuhnya 3 bulan kan masih ukuran M ya, M. Masih ukuran M. Nah, kalau mau ngejar size indukan ya kita harus rawat lagi sampai 6 bulan gitu. 6 bulan baru kita panen. Nah, kita mau panennya nih, panen indukan atau panen ukuran dewasa muda ya. Anak muda, ya, anak ABG, ya ABG. Ya apalah itulah. Pokoknya kayak gitu dah. Di umur 3 bulan udah bisa dipanen lah ikan-ikan kita nih, ikan cupang. Tuh, ya kan. Udah selesai diisi, tingginya sekitar 25 cm ya. Ini tadinya harusnya diisi 20 aja, 20 cm aja satu jengkal. Tapi ini karena memang lumayan padat, jadi gua tinggiin lagi 5 cm ya. Nanti ditambah lagi dengan aerator ya, aerasi oksigen. Jadi di dalam mereka nggak akan kurang oksigen, nggak usah khawatir. Cara saya ini biasa saya lakukan gitu ya. Inilah cara saya merawat ikan di akuarium seperti ini gitu. Nanti ditambah oksigen atau ditambah aerasi dengan mesin aerator. Ya, ini masih proses lagi, ini diisi lagi airnya, masih jalan. Nah, itu masih kelihatan garamnya ya, garamnya belum larut semua. Tapi nanti di saat dia udah larut, cakep. Nah, nanti ikan-ikan ini akan bersih ke badannya. Dia akan membilas, garam-garam ini akan membilas badan-badan mereka supaya kotoran-kotorannya pada rontok, kuman-kumannya pada mati gitu. Tambah lagi kalau lebih bagus pakai Methylene Blue. Nanti sehabis ini saya kasih Methylene Blue supaya mereka makin kuat lagi, makin bagus lagi. Ya, oke. Jadi ini yang akuarium satu lagi udah ready, udah siap, airnya udah diisi. Jadi tank yang satu udah siap digunakan. Itu yang ini juga tadi udah siap ya. Nah, itu udah ada aerator. Itu masih ada garam-garamnya tuh ya, belum larut semua. Jadi kalau garamnya nanti masih kurang banyak, tambahin lagi aja, nggak apa-apa. Airnya nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah tinggi-tinggi, tapi kalian pakai aerator kalau padat ya, kalau padat. Nah, nanti setelah 3 hari kalian kuras lagi ya kan, kuras lagi, habis lagi, tambahin lagi air, masukin lagi garamnya. Udah cukup 2 kali aja pembilasan, ikan kita udah bersih, udah enak dilihat, udah makin cerah warnanya. Jadi itulah caranya. Nah, ini kita coba nyalain sekarang aeratornya ya. Ini kan padat, jadi gue pakai aerator. Wes, mantap. Aeratornya pakai Bluetooth. Ya bukan itu speaker gue otomatis hidup. Ya, ini ada speaker di bawah nih. Speaker Bluetooth. Nah, jadi nanti dinyalain aeratornya, udah siap kayak gini nih ya kan. Aeratornya besar ya, gue pakai aerator besar. Tuh, gelembungnya besar. Ya, supaya mereka sehat, kuat, nafsu makan tinggi gitu, dan cepat besar. Jadi inilah cara perawatan gua. Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ini prosesnya 2 kali bilas ya, 2 kali bilas. Jadi setelah kuras habis air kotor, isi air baru, kasih garam ya kan. Nggak usah tinggi-tinggi ya, perkiraan aja, nggak usah tinggi-tinggi, airnya segini aja. Nanti 3 hari kuras habis lagi, tambah air lagi, tambahin garam lagi, kasih garam lagi gitu, bilas. Nah, nanti 3 hari berikutnya lagi kuras habis lagi, baru udah enak dipakai. Silakan kalau masih mau pakai air garam lagi. Nah, setelah ini bagusnya kita kasih Methylene Blue. Oke, kita kasih Methylene Blue nih, supaya apa? Supaya tetap sehat, kuat, dan kulit mereka terjaga gitu. Ini biarin dulu prosesnya sampai beberapa jam ya. Nanti Methylene Blue-nya belakangan atau besok. Methylene Blue-nya boleh besok diisi, biar mereka kebilas dulu sama air garamnya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang udah gue sharing dan bisa menjadi ilmu buat kalian, supaya kalian semakin sukses, semakin tahu cara merawat ikan dengan baik. Gitu aja, jangan lupa like, subscribe ya kan, share, komen kalau perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.